jadi korban bullying, Ya. itu sikap kita itu benar-benar hancur sekali. Karena kalau orang yang dibully itu betul-betul kayak hampir mati rasa untuk bergaul dengan teman atau bergaul dengan yang si pembuli. Kalau Ada latar belakang yang menjadi pelaku ini untuk membuli korban. Contohnya seperti mungkin karena kurangnya perhatian, sehingga untuk pelaku-pelaku korban bullying ini melampiaskan terhadap korban untuk memuaskan dirinya. Itu gimana? Beda. Kalau gua dari korban, akhirnya gua merangkak menjadi pelaku. lo pernah jadi korban nggak? Awalnya jadi, Ya. dan untuk gua survive, gua bertahan hidup di tempat itu adalah gua belajar menjadi pelaku. Salah satunya adalah gua membuli yang lemah dari gua. Hah? Lo orang Bapaknya, tua, orang tua. bapaknya lo itu ya ngelahirin lo, berjuang lo, terus lo dipanggil dengan nama sebutan ayah lo bodoh banget gitu loh. Halo Sobat Sambat, kembali lagi di Sambat Asik. Sambat Gasik. Kembali lagi di episode Sambat Asik kali ini di Random Podcast. Bro, ada sesuatu yang terkadang dilihat sepele, tetapi justru meninggalkan luka yang mendalam. Apa ya? Bullying. Bullying. Kalau kita berbicara soal bullying, ini ada pelaku dan korban. Iya. Dan juga bullying ini terjadi bisa di mana saja. Di pendidikan, Bisa. di Hmm. lingkungan sekitar, Hmm. kerjaan di bisa. rumah juga bisa. di Seperti rumah. apa sih bullying itu sebenarnya? Bullying itu intinya perundungan. Kelas perundungan itu berarti hampir kayak perbudakan. Perbudakan. Hampir seperti perbudakan. Kita tahu perbudakan ya. Mendominasi lah. Iya. Padahal hari ini perbudakan nggak ada, loh. Nggak ada. Ya nggak ada. Ya kan itu di zaman batu sebenarnya. Neolitikum. Ya di zaman nggak? Ya, kalau Ya, kita di lihat zaman zaman dulu. dulu, bullying ini langsung di depan muka, tatap muka gitu kan. Ya. Kalau di era sekarang, bullying ini bisa terjadi di sosial media. ya. Contohnya? Contohnya sekarang bisa di chat. Ya, di chat itu kadang bisa saling bullying gitu. Ya. Bagaimana menurut Di pendapat? medsos ya. Hmm. Soalnya dari yang saya tahu ya, untuk kasus sekarang ya, umur 14 tahun. 14 tahun berarti kelas berapa ya? SD ya? Kelas SD sih maksudnya. SD. Dari SD umur Enggak sih, kayaknya masih sudah SMP sih. SMP ya, 9 kayaknya. Iya benar. Ya. Pokoknya umur 14, Ya. dari dia umur 14 sampai umur dia 24, itu perundungan digital 45% pernah dialami. 45%. 45%. Hingga umur 24. Jadi umur kita-kita ini Itu masih terjadi. nggak ada apa namanya permainan track record kayak para menteri yang naik tinggi turun itu ya, nggak ada ya, nggak ada. Aman kan? Tapi kalau pembulian ya pembulian gitu ya. Iya. Iya. Oke, tanpa kita sadari, terkadang pembulian yang dilakukan ini kan tanpa sengaja terkadang. Tanpa sengaja. Iya, dari omongan juga, dari si pelaku tentunya. Terkadang bicara, tetapi tidak bisa korbannya itu menangkap gitu loh, kayak Iya. tidak banget gitu lah intinya. Berarti untuk dampaknya sendiri ini sangat luar biasa. Ya, terus itu gimana? Tapi ya bro, pernah sih. Kalau ini sih cerita aja dulu. Ini sih korban bully juga sebenarnya. Korban bully. Korban bully. Korban bully. Waktu kita jadi korban bullying, Ya, itu sikap kita itu benar-benar hancur gitu. Hancur sekali itu. Karena kalau orang yang dibully itu betul-betul kayak hampir mati rasa untuk bergaul dengan teman atau bergaul dengan yang si pembuli. Kalau tanya-tanya tentang dampak, ya jelas jelas. menurunkan mentality manusiawi, pribadi khususnya ya. Ya, Dalam contoh konteks, kalau kita itu membulinya itu secara mentality, perundungan dengan fisik, wah bisa jadi itu mengurangi mental yang aslinya kuat menjadi lemah. ya. Betul. Ini juga ada, bro. Ada salah satu universitas ya terkait
isu yang beredar kemarin ini. Bukan universitas loh. Universitas. Ya, universitas ya. Universitas enggak? Bukan. 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 Ya. Universitas gue yang untungnya aman. Universitas ini enggak karuan. Ya, ada salah satu mahasiswa, Bro. Ini mahasiswanya dapat perundungan. Iya. Dari 6 mahasiswa. Dan kemarin juga beredar, ternyata yang merundung ini tidak kontak secara langsung, melainkan di chat WA. Kalau berarti itu secara digital. Oh, digital. Secara digital. Kok nggak tahu gue ya? Wah, kok nggak tahu gue? Bang, nggak tahu. Dan parahnya lagi, Bro. Ketika si mahasiswa ini sudah meninggal dunia. Loh, sudah meninggal? Sudah meninggal dunia. Iya. Ini masih mendapat ejekan di luar sana. Nah, itu gimana, Bro, dari segi moral dan etikanya? Itu kayaknya memang hati nuraninya sudah habis. Ya, yang bully maksudnya? Iya, maksudnya dia ada ke tahap mulai mungkin dibilang psikopat. Psikopat. Ya, berarti hampir ingin membunuh gitu ya? Iya bisa, membunuh secara tidak langsung. Ya untungnya nggak kayak film yang terbaru hari ini itu apa? Asal Jaya. Asal Jaya. Yang zombie itu loh. Film zombie yang terakhir ini kan ada itu. Ngikutin Jaya apa gitu nggak tahu. Zombie, hampir kayak zombie-nya enggak juga kayaknya. Itu, Bro, itu kan anak pertama dari Klon. Bukan anak tunggal ya? Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Anak tunggal ya. Bagaimana? Oh, yang sempat jadi lagu itu enggak? Iya. Maksudnya lagunya. Maksudnya si orang tadi yang dibully itu sempat jadi viral lagu itu enggak? Beneran? Kan ada lagunya itu kan? Iya, ada. Oh, ada lagunya ya. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Loh, berarti yang dibully kapan itu? Enggak, dia buat lagu tapi 4 tahun yang lalu. Oh, dianya yang buat lagunya. Keren. Orang yang bakat seperti itu masih dibully. Masih bully. Enggak punya hati nurani sama sekali. Dan yang buat Iris, dia juga salah satu aktivis. Salah satu aktivis juga di kampusnya, dan itu nggak buat gua nggak habis pikir kalau dia sampai jadi korban pembunuhan. Iya. Gue baru tahu sih. Tapi yang jadi kondisi pikiran gue hari ini kok segitu kejamnya gitu loh. Dan kejamnya lagi, apa? Instansinya tidak menganggap itu pembulian. Loh, kejam sekali kan? Menganggapnya masih tidak lanjuti. Tidak lanjuti. Berarti kasus ini masih masih diusut. Boleh cerita nggak sebenarnya kronologi yang mengawali ini terjadi itu sebenarnya gimana? Lu tahu nggak? Gua kurang paham juga. Tapi saat gua baca cerita pembulian itu, gua baca kronologinya bagaimana ini bisa terjadi. Mungkin karena faktor senioritas. Iya. Itu di kampus. Bisa jadi. Di kampus. Duh, padahal kan di kampus kayaknya sudah nggak ada. Harusnya sudah nggak ada. Sebenarnya sih gue lebih setuju kayak gitu sih. Tapi kok cuman sampai gitu kan, Bro? Sampai kita nggak tahu deh. Itu menurut gue terbilang kejahatan sih, kejahatan sekali. Sampai terbunuh kejahatan menurut gue. Kan ini ada dua sisi, Bro, pelaku dan korban. Nah, kalau kita bisa melihat dari sisi pelaku, mungkin ada latar belakang yang menjadi pelaku ini untuk membuli korban. Contohnya seperti mungkin karena kurangnya perhatian, sehingga untuk pelaku-pelaku korban bullying ini melampiaskan terhadap korban untuk memuaskan dirinya. Itu gimana, Bro? Kalau kurang perhatian kayaknya udah enggak, apalagi karena sudah mahasiswa harusnya itu sudah tahu itu bukan lagi sesuatu yang perlu diperhatikan, bukan lagi kalian harus validasi. Mereka berarti maksudnya gini, kemungkinan dia itu karena balas dendam. Mungkin entah, gua nggak tahu apa yang terjadi waktu itu di kampus itu ya. Mungkin seniornya pernah melakukan hal yang sama, akhirnya dia turun ke juniornya, turun lagi sampai akhirnya berakhir di si korban. Kalau kita perhatiin ya, Bro, untuk bullying ini itu kan kayak dinamika kelompok. Ya, itu kan ada grupnya, itu kan ada 6. Mungkin kalau yang beredar di luar sana juga nggak hanya sendiri si pelaku ini, ada berkelompok. Itu gimana, Bro? Ya, in the crowd, gue saya nggak setuju memang dalam hal ini. Soalnya dalam dunia psikologi, bullying itu
adalah salah satu kejahatan ya. Dalam hukum negara, ini mungkin belum terisolasi dalam dunia hukum. Mungkin MK belum tahu ya. Maksudnya pembulian yang sampai segitunya itu apakah masuk kepada kejahatan yang luar biasa atau bagaimana? Yang perlu kita bahas hari ini adalah bagaimana bullying ini berhenti. Gitu loh. Soalnya gini bro, gue aja dulu sempat segitunya dibully oleh teman gue, ya, sampai saya itu betul-betul nggak tahu, hampir sindrom. Saya nggak tahu siapa. Saya menolak, bahkan guru saya sendiri itu sampai bilang, kenapa? Ali, kamu kenapa? Saya nggak berani bicara, sampai segitunya loh. Sehingga kita butuh tempat curhat. Sambat lah. Ya. Sambat. Kita waktu itu karena anak kecil, gue masih SD waktu itu. Ya. Tetapi hal ini ternyata kalau terus dilanjutkan, Berdampak. ya area mentality, Berdampak ke psikologi. iya, usual, saya bisa menjawab, ada kejahatan, maka harus ada hukuman. Ya. Beda. Kalau gua dari korban, akhirnya gua merangkak menjadi pelaku. Lo pernah jadi korban nggak? Awalnya jadi. Ya. Dan untuk gua survive, untuk gua bertahan hidup di tempat itu adalah gua belajar menjadi pelaku. Salah satunya adalah gua membuli yang lemah dari gua. Lo mau bully gue? Coba. Berarti kalau itu jadi patokannya, berarti lingkungan itu terus memutar. Iya, itu yang gua waktu itu buat untuk bertahan. Berarti sinkronisasi terhadap hal yang menyepelekan bullying ini tetap terus berlanjut. Berarti gak ada titik poin untuk selesai. Gak ada. Karena itu adalah jujur itu masih SD dan masih SMP waktu itu juga. Dan akhirnya gua merangkak untuk menjadi pelaku. Untuk bisa bertahan. Ada gimana ya? Agar bisa masuk kelompok mereka lah. Iya. Dan mereka berkelompok. Hal itu berarti terus akan berlanjut. Tetapi gue sempat melihat di dunia pendidikan saja itu pembulian itu bermacam-macam loh. Tadi lo bilang bullying digital, ya, chat. Ada lagi bullying yang ini sering kali kita lihat simple tapi ini terus sinkronisasi. Saya masuk juga terkait yang lo bahas tadi ya. Ya. Survei banget. Apa? Manggil nama temennya dengan nama orang tua. Bapaknya lo itu yang ngelahirin lo, berjuangin lo. Terus lo dipanggil dengan nama sebutan ayah lo. Lo bodoh banget gitu loh. Coba itu ke gue. Wah, ini gelas ini. Oke, kalau dilihat dari sisi Bro Ali dan Bro Gala tadi, menyimpulkan misalnya dari korban ya, untuk bisa lepas, utamanya dengan kata-kata si pelaku ini tidak merasuk ke dalam jiwa kita sampai melibatkan mental yang ada, hancur lah ya. Hancur intinya, hancur cinta lagu ya. Jadi sebagai korban ya, solusi apa yang diambil agar lepas dari jeratan itu tadi? Apa ya? Sering-sering ngaca kayaknya. Ngaca. Sering-sering ngaca. Kalian lihat diem aja. Karena ya, gue lepas dari sosok pelaku bullying itu saat SMA. Karena lo kan sudah gak sekolah deh sama dia. Udah bebas dari dia. Kan gitu maksudnya. Iya, karena itu. Dan juga karena sering ngaca itu gue sadar. Ketika, gue pernah pengalaman gini. Gue pernah di salah satu ngajar pramuka waktu itu. Gue juga suka ngajar pramuka. Jadi kakak-kakak. Iya. Gue ngajar di salah satu. Kakak pembina. Keren. Gue ngajar di salah satu SMP. Ya. Dan kebetulan pagi itu ada senam, di atas senam. Oke. Dan pagi itu juga ada kegiatan pengeroyokan. Pengeroyokan. Ya, dari kelompok. Dan kemudian dari saya lihat kemudian ini pelaku. Yes. Dan ada satu korban. Keren nggak menurut lo? Gue ngeliat itu kayak sedih sekali. Karena gue pernah ngalamin dari korban. Dan gue pernah ngalamin pelakunya. Lo jadi wasit gak? Wasit. Gitu langsung. Apa ya? Kartu merah gitu. Gak mungkin lah. Kartu merah. Iya. Tapi bener. Saya keluarin kartu merah. Saya keluarin korbannya. Gitu. Berarti lo betul-betul jadi wasit ketika itu ya? Ya, kartu merah untuk korban. Ya, kartu merah untuk korban. Gue sendiri menyimpulkan, tetap itu tadi kembalinya. Pembulian itu adalah kejahatan. Ya. Merusak mental, bahkan sampai betul-betul membunuh
diri seorang. Tapi gimana cara kita buat mereka itu sadar? Ya, katanya tadi lu sinkronisasi terus berputar. Dunia berputar. Sebenarnya bullying juga berputar. Karena nggak semuanya bisa sadar. Makanya dari itu solusinya harus kita buat hari ini kalau ada. Kalaupun ada. Gue punya temen nih bro, kemarin sempat bicara seperti ini. Terkait solusi biar dalam penanganan bullying ini tidak terus menerus. Kuncinya satu, ajak mulai dari dunia pendidikannya. Mulai dari dasar. Saya nggak menjudgment kepada guru-guru yang mengajar di tingkat dasar. Enggak. Ini semua jadi tugas utama semuanya. Ya. Dan orang tua itu juga perlu membahas. Iya. Jadi Jangan sampai ya kayak melihat sama-sama temennya ya, kita punya anak. Kita sambil bully teman saling teman. Ya. Ada anaknya kita. Ditiru nggak? Ditiru. Nah karena itu kalau dari lingkungan gini, faktanya gini, datanya gini. Orang tua kita 48% tidak layak menjadi orang tua karena faktor membuli tersebut. Berarti kemungkinan lo ini nggak mau jadi orang tua. Alasan kenapa gue nggak jadi orang tua dulu karena gue merasa belum layak. Iya. Kan 48%, berarti hampir setengahnya dari keluarga. Dari keluarga di Indonesia, 48%. Iya. Oke. Dan 43% itu dilakukan oleh aktor guru dan 5% dilakukan oleh pelaku. Contohnya dalam guru itu apa? Contohnya bisa memukul. Guru memukul kepada Ya, itu muridnya. bisa. Bisa Menghina. Gue pernah agama gue dihina loh, Bu. dihina. Ya. Pas waktu SD, oke. Iya. Ya, itu adalah salah Sampai satu hari ini nggak dihina nggak? tapi sampai hari ini gue ingat dan gue dendam banget sebenarnya. Sama gurunya. Iya. Keren. Ini nggak boleh Jadi contoh ini, sebenarnya. ini termasuk mental yang jangan. mental. Yang buat lo improvisasi terhadap hal tersebut apa sebenarnya? Membuat gue improve karena gue sering-sering ngaca, udah itu aja. Sering-sering ngaca. Iya, sering-sering ngaca. Apa yang salah dari gue? Itu aja. Berarti lo Apa ini yang harus diperbaiki? Oke, Pak. Itu Masuk. aja. Berarti intinya bullying harus dilihatkan pertama dulu, mulai dari dasar. Anak itu kecil. Mulai dari sosiologi keluarga maupun sosiologi pendidikannya. Itu kan maksudnya. Itu tips itu. Hari ini kita punya hati yang sama-sama risau karena bullying. Kalau hal ini terus berputar, ini kesalahan. Kayak data yang sudah dicerminkan oleh Sanggala tadi, itu hampir menguras 0,5%, bahkan 0,5% ya bro. Gimana ya? Ayo sadar diri. Perlu kesadaran. Karena sulit. Ngaca katanya. Ini bro, kalau kita bisa lihat, bullying ini bisa kita cermati. Terkadang anak dibully ini karena introvert. Oke. Introvert, terus malu, Sepakat. terus kurang bersosialisasi. Ya, itu menjadi bahan untuk dibullying karena merasa tidak punya power. Menurut lo orang introvert itu seperti apa? Pendiam. Ya, pendiam. Malu. Orang introvert ini terkadang ada yang introvert tapi masih bisa bersosialisasi. Oke. Terkadang juga ada introvert tapi yang nggak mau mengupgrade diri. Oke. Lo termasuk orang introvert nggak? Saya ini termasuk introvert tapi saya nggak antisosial. Jadi Tetap masih upgrade diri. upgrade diri. Nggak mau tahlil? Tahlil bro. Tahlil nggak? Tahlil. Tahlil ya. Tahlil. Tahlil. Makan masih tetap ada ya. Makan. Selamat kan ikut. Saya keluar. Ini nggak pernah tahlil. Bahkan tadi siang manajer gua ngomong, kamu gak Jumatan? Enggak Pak. Wah Islam KTP ya. Nggak boleh ditiru. Disclaimer. Oke. Jadi dari pembahasan tadi terkait bullying, Yes. solusi apa yang bisa diambil? Selesai. Tadi itu yang sudah gue katakan. Sudah. Lo sepakat gak menurut gue? Ya, saya sepakat karena peran untuk lingkungannya positif itu sangat perlu sekali. Yes. Lingkungan sekitar, utamanya berawal dari keluarga dan pendidikan. Kalau buat teman-teman mungkin yang pernah atau punya mengalami saat ini ya, satunya itu yang paling mudah ya, upgrade diri kalian. Yang pertama nomor 1, Growth mindset.
Ya, yang kedua adalah kembangkan bakat dan minat kalian. Life skill. Buktikan lewat itu. Yang kedua, cari kelompok yang lebih positif. Nah, ketika kalian bergabung dengan kelompok yang positif, kelompok yang negatif juga pasti akan menghindar lama-kelamaan. Yes. Of course. Oke, itu tadi pembahasan terkait bullying, sangat menarik sekali. Semoga pembahasan tadi ini bisa tersampaikan. Buat kamu yang pernah dibully, jangan merasa putus asa, tetap bahagia. Cari lingkungan yang berempati tinggi dan saling menghargai. Positive thinking. Oke, selamat jumpa lagi di Sambat Asik berikutnya. Sambat Asik, Gak sambat, gak asik. See you.